bukan kabur, Dok. Cuma nggak ada di tempatnya. Ya apa bedanya? Hah? Dia pergi tanpa kita ketahui itu sama saja dengan kabur, iya kan? Tapi barang-barangnya semua masih ada di kamarnya, Dok. Dokter Silvi, bukannya saya sudah wanti-wanti sama Dokter Silvi untuk benar-benar menjaga pasien Tanjuwita. Anda tahu kenapa? Hah? Karena dia adalah pasien pertama yang mengikuti program rawat inap di klinik kita. Kalau sampai terjadi apa-apa sama dia, reputasi klinik kita ini akan jelek. Anda paham? Baru 3 bulan. Itu artinya kamu akan dirawat di sini cukup lama. Kalau mau menunggu sampai melahirkan. Apa boleh, Dok? Memangnya sampai kapan saya boleh di sini? Sampai kapanpun dia boleh dirawat di klinik ini. Tapi kandungannya kan baru 3 bulan, Dok. Kalau dia dirawat di sini sampai melahirkan, itu berarti dia akan menjadi tanggungan kita selama 7 bulan. Apa tidak? Seandainya dia sudah melahirkan, tapi dia masih punya masalah, dia masih berhak mengikuti program sosial di klinik ini. Jelas, Dok? Terus terang, Dok, saya sendiri belum paham dengan program sosial yang dokter buat. Ya, ini memang program baru. Jadi pastikan saja kamu berikan vitamin yang saya berikan pada Anda tempo hari itu. Setiap hari kepada pasien yang Tanjuwita. Jelas? Oh ya, Dok. Tolong pastikan jangan sampai Intan Juwita itu kabur atau pergi dari klinik kita tanpa sepengetahuan kita. Baik, Dokter Eko. Gimana? Bagus. Kamu pasti akan terlihat cantik nih dengan kebaya itu. Saya cuma ingin akad nikah yang agak berbeda dengan yang lain, Mas. Soalnya ini kan pernikahan yang kedua, dan sudah ada Dimas. Jadi, malu kalau dipestakan besar-besaran. Yang penting adalah orang tua kamu bisa hadir nanti. Mas Eko terlalu baik buat saya. Apa Mas yakin saya pantas buat Mas? Niken, kamu adalah mimpi saya sejak dulu yang belum pernah bisa saya raih. Sekarang kamu adalah milik saya. Tentu saja saya akan bahagia bersama kamu, bersama Dimas. Nih. Bisa saya tanya sesuatu pada kamu? Boleh. Apa selama ini Aldi masih suka mengganggu kamu? Saya tidak mau membicarakan Aldi lagi, Mas. Saya tidak mau lagi melihat kamu menangis, nih. Saya ingin membuat kamu bahagia. Apapun yang bisa membuat kamu bahagia, pasti saya akan lakukan. Sekalipun Aldi adalah kakak kandung saya. Kamu harus janji bahwa kamu akan cerita pada saya kalau suatu hari nanti dia masih mengganggu kamu. Ya? Iya. Saya siapkan makan malam dulu ya, Mas. Pasien Intan tidak ada di kamarnya, Dok. Gawat. Apa kalian nggak ada yang tahu kemana dan kapan dia pergi? Saya benar-benar nggak tahu. Soalnya saya baru aja datang menggantikan suster jaga. Cari sampai ketemu. Tanya sama satpam. Pokoknya saya nggak mau sampai kalau Dokter Eko tahu hal ini. Iya, tapi saya pikir pasien Intan pasti datang lagi, Dok. Soalnya saya lihat barang-barangnya masih ada di sini. Pokoknya cari sampai ketemu. Saya nggak mau sampai Dokter Eko tahu hal ini. Ngerti? Jengukan Anda ditolak. Aldi tidak mau menemui Anda, dan ini ada titipan surat perceraian. Tapi kenapa, Pak? Kenapa dia nggak mau ketemu sama saya?
Bukan kabur, Dok. Cuma nggak ada di tempatnya. Ya apa bedanya? Hah? Dia pergi tanpa kita ketahui itu sama saja dengan kabur. Iya kan? Tapi barang-barangnya semua masih ada di kamarnya, Dok. Dokter Silvi, bukannya saya sudah wanti-wanti sama Dokter Silvi untuk benar-benar menjaga pasien Tanjuwita. Anda tahu kenapa? Hah? Karena dia adalah pasien pertama yang mengikuti program rawat inap di klinik kita. Kalau sampai terjadi apa-apa sama dia, reputasi klinik kita ini akan jelek. Anda paham? Maaf, Dok. Saya akui ini kelalaian saya. Saya harap dugaan Dokter Silvi benar. Dan Intan akan kembali ke klinik kita. Baik, Dok. Dokter? Rasanya saya tahu siapa dokter. Dokter Eko kan? Adiknya Aldi? Betul. Dokter lupa dengan saya. Saya Intan Juwita. Saya istri... Maksud saya mantan istrinya Aldi. Saya tidak pernah merasa diundang ke pesta pernikahan antara kamu dengan Aldi. Jadi saya tidak tahu apa-apa tentang kalian. Memang sudah banyak hal yang berubah, dokter. Banyak yang sudah terjadi. Dokter tahu kalau Aldi sekarang di penjara. Mulai sekarang, saya ingin pasien Intan Juwita itu dijaga secara khusus. Dan mulai sekarang juga dia di bawah wewenang saya. Bukan Dokter Silvi lagi. Paham? Paham, Dok. Sekarang kamu akan tidur nyenyak, Intan. Capek, Bu? Pak? Ya, buat orang tua seperti ibu dan bapak ini, perjalanan jauh itu memang sangat melelahkan. Tapi, Nek, kebahagiaan kami melebihi segalanya. Bapak dan Ibu sangat senang mendengar kamu dan Nak Eko memutuskan untuk menjalin satu keluarga. Bapak cuma bisa berharap agar perkawinanmu kali ini bisa lebih bahagia dan langgeng. Saya akan memastikannya, Pak. Bu, saya jamin Niken akan bahagia. Terima kasih, Nak Eko. Dimas mana ya, cucuku? Dimas tidur di atas, Bu. Tadi badannya agak demam sedikit. Dimas sakit? Enggak, Bu. Dia mungkin hanya kecapean aja. Saya sudah periksa kok. Nick, kalau gitu coba kamu tengok ke kamarnya. Baik, Mas. Selamat pagi. Pagi. Ini sarapannya, tapi diminum dulu ya obatnya. Selamat pagi. Pagi. Saya kecewa sekali. Kamu kemarin pergi meninggalkan klinik tanpa memberitahu saya terlebih dahulu. Maaf, dokter. Kemarin saya cuma pergi sebentar nengok suami saya. Lain kali kalau mau pergi meninggalkan klinik, tolong beritahu saya terlebih dahulu. Kami semua panik mencari kamu. Jadi kalau ada apa-apa, kami tahu kemana kamu pergi.